saya Siti Fauzia. NIM saya 25219311134482. Oke, sekarang saya akan coba bongkar hasil asesmen diagnostik kelas saya, yaitu di kelas 11.1. Oke, rekan-rekan semua, Ibu, Bapak dosen pengampu mata kuliah PMAL, perkenankan saya menyampaikan hasil asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif yang telah dilaksanakan di kelas 11.1 untuk mata pelajaran matematika. Asesmen ini melibatkan 34 siswa yang terdiri dari tes tertulis untuk mengukur kemampuan kognitif serta kuesioner untuk memetakan profil belajar dan kebutuhan non-kognitif siswa. Tujuan dari asesmen ini adalah memetakan kemampuan awal, profil belajar, serta kebutuhan aksesibilitas siswa sebagai dasar dalam merancang pembelajaran yang berprinsip Universal Design for Learning atau UDL, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai desain universal pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke rincian data, saya ingin menyampaikan 3 temuan kunci yang membingkai seluruh strategi pembelajaran saya ke depan. Yang pertama, sebanyak 79,4% siswa atau 27 dari 34 siswa itu berada pada kategori perlu intervensi khusus secara kognitif. Yang kedua, 80% siswa merasa terbebani oleh terlalu banyak rumus yang harus diingat. Dan yang ketiga, 94,3% siswa membutuhkan kalkulator atau HP sebagai alat bantu hitung dasar. Lalu, apa artinya bagi kelas 11.1? Jadi ada 3 poin penting. 1. Sebagian besar siswa belum menguasai prasyarat kognitif dasar. Jadi artinya, kebutuhan utama kelas ini adalah remedial dan scaffolding, bukan pengayaan. Yang kedua, secara emosional, siswa sebenarnya tidak menolak matematika. 48,6% itu bersikap netral, bahkan 25,7% itu justru merasa tertantang. Jadi, resistensi yang ada lebih pada beban rumus dan format penyajian materi, bukan pada minat siswa terhadap pelajaran matematika. Yang ketiga, siswa cenderung lebih responsif terhadap pembelajaran kontekstual dan praktik, khususnya konteks bisnis dan bengkel. Karena 11.1 jurusan logam, mereka lebih dominan menyenangi hal-hal yang berbau bengkel logam. Serta 11 logam ini membutuhkan dukungan multiformat, baik visual, alat bantu hitung, ataupun ruang kelas yang lebih luas. Nah, ketiga temuan inilah yang akan menjadi dasar seluruh rancangan strategi pembelajaran yang saya paparkan selanjutnya. Nah, masuk ke hasil kognitif. Oke, dari skor total tes diagnostik dengan skor maksimum 24 poin dari 34 siswa, distribusinya adalah sebagai berikut. 27 siswa atau 79,4% itu berada pada kategori perlu intervensi khusus atau perlu bimbingan khusus dengan rentang skor 0 sampai 8 poin dari 24 poin. Kemudian 5 siswa atau 14,7% itu berada pada kategori sedang dengan skor 12 poin. Dan hanya 2 siswa atau 5,9% berada pada kategori tinggi dengan skor 20 poin. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, ada 6 siswa memperoleh skor 0 dan 11 siswa berskor di bawah atau sama dengan 2 poin. Jadi ini mengindikasikan bahwa adanya miskonsepsi total atau belum memiliki pengetahuan dasar sama sekali, bukan sekedar kesalahan hitung biasa. Selanjutnya, dari distribusi tadi, ada 3 temuan utama yang bisa saya analisis lebih dalam. Temuan pertama, dominasi kelompok yang perlu bimbingan. Jadi, 27 dari 34 siswa itu berada pada kategori perlu intervensi khusus. Bahkan 6 siswa memperoleh skor 0 dan 11 siswa berskor di bawah atau sama dengan 2 poin. Yang ini menandakan miskonsepsi total atau siswa belum memiliki prasyarat kognitif sama sekali, bukan sekedar salah hitung. Terus temuan kedua, adanya fenomena skor kembar. 5 siswa itu kompak
memperoleh skor yang sama persis, yaitu 12 poin atau 50%. Pola ini biasanya muncul ketika siswa hanya mampu menjawab soal tertentu, tapi salah total pada soal operasi aljabar teknis atau sebaliknya. Ini menunjukkan ada pola hambatan kognitif yang cenderung seragam di kelompok menengah ini. Nah, temuan yang ketiga yaitu kelompok tinggi sangat minoritas. Jadi hanya ada 2 siswa dari 34 siswa yang benar-benar siap menerima pembelajaran matematika tingkat reguler tanpa hambatan kognitif mendasar. Nah, data ini menegaskan bahwa memang mayoritas kelas 11 logam ini membutuhkan pendekatan yang sangat berbeda dari pembelajaran matematika yang biasanya. Oke, next. Nah, berdasarkan 3 kelompok tadi, saya susun kebutuhan intervensi yang berbeda untuk masing-masing kelompok. Untuk kelompok perlu bimbingan, problem kognitifnya adalah belum paham konsep variabel, simbol matematika, dasar operasi hitung. Strateginya yang diperlukan itu adalah remedial teaching atau scaffolding dasar. Jadi sebelum masuk materi bab utama, saya akan berikan scaffolding untuk dasar-dasar atau prasyarat yang akan dipelajari. Kemudian mereka akan fokus pada target paling dasar, misalnya mengenai variabel dan membaca tabel data. Terus selanjutnya, untuk kelompok sedang, itu 5 siswa dari 34 siswa. Mereka sebenarnya sudah paham konteks dan konsep ketika saya lihat hasilnya, tapi masih lemah pada ketelitian prosedural aljabar, khususnya aturan tanda positif, negatif, dan sifat distributif. Jadi strateginya pendekatan konkret ke abstrak, misalnya variabel X sebagai benda, seperti pensil atau pemodelan visual lainnya, yang disertai dengan latihan terbimbing pada penyederhanaan aljabar dan sifat distributif. Untuk kelompok tinggi, ini ada 2 siswa. Nah, mereka tidak memiliki hambatan kognitif mendasar, namun di sini strateginya saya akan beri soal pengayaan supaya tidak bosan saat guru membimbing kelompok, dan juga saya akan berdayakan mereka sebagai tutor sebaya dalam diskusi kelompok. Nah, dengan pembagian ini, mudah-mudahan kelas bisa dikelola secara terdiferensiasi, menyeluruh. Jadi bukan satu strategi untuk semua siswa. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke hasil non-kognitif. Kita mulai dari aspek emosi, motivasi, dan kepercayaan diri. Oke, terkait emosi terhadap kata matematika, 48,6% siswa merasa biasa saja. Bisa dilihat ya, di sini ada 25,7% mereka tertantang, 25,7% lainnya merasa cemas dan takut. Semacam mungkin trauma kali ya. Nah, ini penting. Jadi mayoritas siswa sebenarnya netral, bukan menolak ya, dari hasil asesmen non-kognitif ini. Terus terkait semangat siswa pada pelajaran matematika, itu 48,6% paling semangat saat guru mengajak permainan atau praktik langsung. Sisanya terbagi rata, ada yang lebih suka gambar, video, dan juga ada yang lebih suka diskusi. Nah, dari sisi kepercayaan diri dan relevansi, 80% siswa itu melihat matematika sangat berguna bagi bisnis dan keuangan, seperti modal usaha, harga jual, dan manajemen. Sementara yang lainnya, 8,6% itu pengukuran fisik bengkel dan 8,6% adalah logika pemrograman. Nah, pada skala kepercayaan diri 1-5 menghadapi materi baru, mayoritas berada di titik tengah, yaitu 57,1% memilih skala 3. Jadi mereka mungkin ketika kepedeannya itu biasa saja ketika menghadapi matematika. Tidak ada siswa yang di titik 1, alhamdulillahnya. Namun juga hanya 14,3% di titik 5. Dan yang menarik, 45,7% siswa mengatasi rasa mentok dengan bertanya ke teman. Ini menunjukkan potensi besar untuk strategi peer support di kelas. Selanjutnya, kita lihat gaya belajar dan preferensi media siswa. Untuk media pembelajaran favorit, siswa boleh memilih lebih dari 1 ya di asesmen diagnostik
dan non-kognitif, mereka lebih dominan memilih buku 62,9%. Kemudian video disusul PPT, kuis interaktif, dan juga yang lainnya. Nah, untuk metode penjelasan rumus rumit yang paling membantu yaitu auditory. Jadi, mereka lebih senang praktik, tapi ketika metode penjelasan rumus rumit, yang paling membantu mereka adalah auditory atau penjelasan lisan, yaitu 31,4%. Sedangkan tekstual dan langkah tertulis itu 25,7%. Untuk demonstrasi nyata itu 22,9%. Dan untuk visual itu 20%. Sedangkan dari sisi pola belajar mandiri, itu 80% siswa belajar di rumah dengan membaca buku. Hanya 17,1% yang langsung mengerjakan latihan soal. Nah, saat materi dijelaskan guru, itu 40% ternyata lebih suka praktik atau aktivitas langsung. 31,4% mereka lebih suka visual. Ini dari segi guru menjelaskan ya. Terus 28,6% lebih suka penjelasan lisan. Nah, ketika mengalami kesulitan, 65,7% lebih memilih bertanya ke guru atau ke teman dibanding mencoba sendiri. Jadi mungkin langsung mentok, langsung nanya ke guru aja deh atau ke teman begitu mungkin ya. Nah, dibanding dengan mencoba sendiri, siswa hanya 8,6% dan yang melihat contoh itu 25,7%. Jadi dari data ini menunjukkan bahwa gaya belajar siswa ini memang cukup beragam gitu, sehingga materi itu tidak bisa disajikan dalam satu format saja. Kemudian untuk kebutuhan aksesibilitas dan dukungan siswa, untuk kesulitan utama saat belajar, mereka mengaku terlalu banyak rumus. Biasanya katanya. Jadi 80% mereka mengaku sulit belajar matematika kalau terlalu banyak rumus. Sisanya memahami penjelasan, sulit berkonsentrasi, terus kurang berani bertanya, terus kurang percaya diri juga. Nah, alat bantu yang dibutuhkan dominan 94,3% itu membutuhkan kalkulator digital atau HP. 42,9% membutuhkan kertas coretan dan sisanya boleh dilihat ada 22,9%, 14,3% itu aplikasi visual atau software. Nah, kemudian dari sisi preferensi unjuk kerja. Nah, mereka 71,4% paling percaya diri kalau mengumpulkan tugasnya itu secara tertulis. Gitu. Sedangkan 25,7% mereka lebih memilih produk nyata dan 2,9% mereka memilih presentasi atau rekaman. Nah, saat mentok mengerjakan soal sulit, 45,7% berdiskusi dengan teman. Jadi mereka lebih senang untuk diskusi dengan teman. Seperti itu. Jadi tidak ada siswa yang menyerah sebenarnya di sini. Mereka gunakan berbagai cara. Bisa dengan bimbingan guru, tutor video AI, ataupun nanya ke teman. Tapi di sini yang paling banyak adalah berdiskusi dengan teman. Jadi ini salah satu nilai positif ya bagi saya untuk daya juang siswa itu lebih dominan, lebih ada di sini gitu. Nah, kemudian setelah kita melihat data kognitif dan non kognitif tadi, sekarang ada pertanyaan gimana sih itu cara merancang pembelajaran yang konkret dari hasil assessment tadi. Jadi di sini saya menggunakan kerangka Universal Design for Learning atau UDL, atau biasa di Indonesia itu Desain Universal untuk Pembelajaran, DUP. Nah, kerangka ini tuh membantu kita merancang pembelajaran yang bisa diakses oleh seluruh siswa sejak awal. Nah, berdasar dengan 3 prinsip utama. Prinsip DUP. Yang masing-masing prinsip ini saya petakan langsung dari data asesmen non-kognitif yang sudah dibahas tadi. Prinsip pertama, multiple means of engagement, atau cara keterlibatan dan motivasi siswa. Dari data, kita tahu 80% siswa itu melihat matematika berguna untuk bisnis dan keuangan.
48,6 itu semangat, paling semangat kalau guru mengajak permainan. Terus 25,7 itu adanya rasa cemas. 45,7 itu sulit berkonsentrasi. Nah, hambatan aksesibilitas yang muncul dari data ini antara lain materi abstraknya yang terasa tidak relevan dengan kehidupan atau jurusan siswa, itu biasanya yang mereka hadapi. Kemudian kecemasan sosial atau trauma jika ditunjuk maju ke depan kelas, serta rentang perhatian yang memang terbatas saat ceramah panjang. Nah, maka strategi aksesibilitas dan akomodasi yang saya rancang, yang pertama itu dalam pembelajaran nanti saya akan terapkan konteksnya. Saya akan mengemas pembelajaran soal itu ke dalam konteks estimasi biaya bahan, atau keuntungan bisnis, atau hal-hal yang berkaitan dengan logam, sesuai dengan jurusannya. Terus yang kedua, safe environment. Nah, di sini saya akan coba menggunakan papan tulis kelompok kecil atau kertas untuk diskusi. Kemudian saya akan coba untuk menerapkan kuis interaktif anonim. Tidak seperti mungkin biasanya suka ada ditampilkan peringkat. Nah, di sini saya akan coba untuk tidak menampilkan peringkatnya. Supaya apa? Supaya siswa ini tidak takut salah di depan kelas. Nah, yang ketiga, gamifikasi singkat. Saya akan menyelingi sesi dengan ice breaking atau kuis interaktif yang memang disukai siswa. Nah, hampir 25,7% siswa menyukai ini. Oke, untuk selanjutnya, prinsip multiple means of representation atau cara penyajian materi. Jadi dari data 80% itu siswa terbebani oleh terlalu banyak rumus yang harus diingat. Nah, hambatan yang muncul itu terjadi cognitive overload akibat tuntutan menghafal banyak rumus dan ketidakcocokan jika materi hanya disajikan dengan satu metode saja. Jadi strategi yang saya rancang itu satu multi-format konten, yaitu menyediakan materi secara format yang banyak, yaitu bisa PPT ringkas, video singkat, atau juga modul ajar tertulis, LKM, dan sebagainya. Yang kedua, scaffolding rumus. Saya akan menyediakan graphic organizer, atau mungkin bisa mind map, atau bagan alur langkah-langkah pengerjaan rumusnya. Terus yang ketiga, saya akan terapkan konkret ke abstrak. Jadi saya akan menggunakan alur peragaan visual atau simulasi sebelum masuk ke materi. Nah, yang ketiga, prinsip UDL yang ketiga, multiple means of action and expression. Jadi, dari segi cara aksi dan unjuk kerja siswa. Nah, dari data, itu 79,4% murid berada di level kognitif perlu intervensi khusus. Terus kemudian mereka juga membutuhkan alat bantu kalkulator atau HP, coretan luas, kemudian mengatasi kebuntuannya dengan bertanya ke teman. Terus juga dari preferensi tugas mereka lebih memilih tertulis dan juga produk nyata. Nah, ada hambatan yang teridentifikasi, yaitu pada prosedur hitung dasar atau aritmetikanya. Keterbatasan ruang ekspresinya juga. Terus rasa canggung bertanya langsung ke guru itu juga dialami hampir 25,7% siswa. Nah, terus apa strategi yang akan saya rancang berdasarkan UDL itu? Saya akan mengakomodasi alat bantu. Jadi saya akan mengizinkan penggunaan kalkulator atau HP, dan juga saya akan menyediakan worksheet dengan coretan yang luas, area coretan yang luas, supaya mereka bisa mengotak-atik atau mencoret-coret coretan di situ. Terus peer tutoring. Yang kedua, peer tutoring. Saya akan bentuk kelompok heterogen. Jadi di mana siswa yang lebih cakap mendampingi kelompok intervensi khusus. Nah, ini yang paling akan saya tonjolkan. Terus yang ketiga, pilihan produk. Saya akan membebaskan opsi pengumpulan tugas atau presentasi. Boleh pakai laporan, produk, ataupun secara lisan seperti itu. Nah, sebagai penutup, dari rancangan strategi yang telah saya paparkan tadi,
Ada 6 langkah yang akan saya jalankan. Yang pertama scaffolding, yang kedua membangun konteks nyata, bengkel logam khususnya, yang ketiga menyediakan materi multiformat, keempat mengizinkan alat bantu, dan yang kelima mengaktifkan tutor sebaya, dan satu lagi yang keenam memfleksibelkan bentuk penilaian. Nah, sehingga bisa saya simpulkan, saya ingin menegaskan satu benang merah dari seluruh pemaparan ini. Data menuju empati, menuju desain pembelajaran yang adil. Jadi asesmen ini menegaskan bahwa hambatan belajar sebagian besar siswa itu bersifat kognitif fundamental, bukan soal minat. Jadi dengan prinsip DUP ini, keterlibatan, penyajian materi, serta aksi dan ekspresi yang beragam, pembelajaran matematika itu dapat dirancang dan dapat diakses oleh seluruh siswa. Jadi pembelajaran matematika ini dirancang supaya bisa diakses oleh semua siswa, sesuai dengan profil dan kebutuhan mereka masing-masing. Oke, demikian hasil pemaparan hasil asesmen diagnostik kognitif dan kognitif kelas 11 Logam 1. Terima kasih untuk perhatiannya, dan saya terbuka untuk pertanyaan maupun diskusi lebih lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.